Assalamualaikum Sobat Haji. Syarat untuk menunaikan ibadah haji adalah istita'ah atau mampu secara fisik maupun finansial. Sesuai peraturan Menteri Agama nomor 13 tahun 2018, calon jamaah haji wajib menyetorkan BPIH reguler 25 juta rupiah untuk mendapatkan nomor porsi. Setoran awal dilakukan di bank-bank syariah ataupun di unit usaha syariah. Selanjutnya, calon jamaah haji menandatangani akad wakalah. Dana setoran haji tidak dapat dilunasi di depan, tetapi disesuaikan dengan tahun keberangkatan. Jumlah jemaah haji tunggu tahun 2019 mencapai 4,3 juta orang. Jemaah tunggu haji khusus 84.000 orang. Angka ini bertambah setiap tahunnya. Kuota haji ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi. Dengan terkumpulnya dana haji, maka peluang untuk mendapatkan nilai manfaat menjadi lebih besar. Guna mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang lebih berkualitas, dibentuklah Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH. Tahun 2019, disepakati biaya haji reguler rata-rata sebesar 35,2 juta rupiah. Keputusan ini bisa berbeda setiap tahun sesuai dengan harga terkini. Namun tahukah Anda, jika biaya real penyelenggaraan haji adalah sebesar kurang lebih 72 juta rupiah untuk tiap jemaah, sedangkan yang dibayar oleh jemaah hanya 35 juta rupiah. Lalu, dari mana menutup biaya real penyelenggaraan haji yang diperlukan? Dari setoran awal 25 juta rupiah, BPKH mengelolanya menjadi nilai manfaat untuk mencukupi biaya haji real. Dana tersebut dikelola sesuai dengan prinsip syariah. Dengan pengelolaan dana haji oleh BPKH ini, insya Allah persyaratan istita'ah bagi para calon jemaah haji terpenuhi. BPKH, agar biaya haji terjangkau bagi rakyat Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Tokoh Kita, masih bersama dengan Bapak Dr. Anggito. Pak, kita sekarang berbicara mengenai kaum milenial, gitu ya. Saat ini sudah didominasi oleh para kaum milenial. Tapi mungkin yang masih berminat haji adalah mungkin hanya kalangan-kalangan yang usianya masih di atas, begitu kan. Bagaimana cara BPKH ini salah satu mensosialisasikannya supaya kaum milenial ini dari sekarang daftar daftar tunggu kita sekarang sudah bertahun-tahun ya Pak ya. Bagaimana Pak? Ya, seperti yang Anda sampaikan tadi, kami mencoba untuk memberikan literasi dan edukasi kepada kaum muda. Meskipun sasaran kita tidak harus dia, tapi juga orang tuanya bisa juga, ya kan? Karena apa? Karena waktu tunggunya sudah sekarang minimal 10 tahun, ya. Bahkan ada yang 20 tahun. Sehingga kalau dia mendaftar di usia 30-40 itu akan berangkat haji di usia 60 tahun ya nantinya ya. Itu sudah terlalu berat dari sisi fisik karena kan haji kan ibadah fisik juga. Jadi kita mendorong supaya para milenial yang usianya 20 tahun gitu habis lulus langsung buka tabungan gitu. Tabungan supaya nanti kalau dia sudah masuk dalam setoran awal katakanlah di usia 25 dia menikah usia hampir 30 dia berangkat di usia 50 tahun gitu. Nah, gitu. Jangan sampai dia baru daftar di usia 40-50 tahun nanti antreannya 60 di 70 jadi baru itu sehingga pertama kita melakukan edukasi literasi terhadap hal itu. Yang kedua, kita juga meminta bank untuk approach ya, memberikan program-program keuangan. Jadi kalau ada tabungan haji dia mulai dari tabungan di bawah 25 juta dulu. Jadi bagaimana tabungan haji itu rekening tabungan jamaah haji itu dimulai sehingga dia bisa membayar berapapun juga dia punya uang. Nanti kalau sudah masuk 25 juta masuk ke dalam daftar tunggu. Ada dikasih keringanan tidak Pak bagi para kaum milenial? Mungkin ya bisa registrasi misalnya 35 tapi karena masih milenial bisa di bawahnya dulu begitu. Sejak kita sudah punya namanya rekening tabungan jamaah haji. Jadi tabungan bentuknya. Jadi berapapun juga punya dia sudah bisa buka tabungan di bank syariah ya. Kemudian baru dia setelah mencapai 25 juta dia masuk dalam program daftar tunggu. Tapi karena dia sudah mulai membuka tabungan dan dia membayar, insya Allah itu niatnya sudah diterima gitu ya. Nah kita mencoba untuk mendorong itu. Dan yang kedua ya kita rada memaksa juga gitu. Karena anak-anak yang sudah berpenghasilan dan sudah punya tabungan, sudah bisa menyisihkan hartanya, itu sebetulnya secara ketentuan dia sudah wajib. Wajib haji itu ditunjukkan bahwa dia membayar setoran awal. Karena kalau dia wajib tapi dia tidak melakukan itu namanya berdosa kan sebetulnya. Ya, jadi kami juga kerjasama dengan para ustadz untuk
Jadi gampangannya kalau punya uang ya simpan uangnya untuk bayar tabungan dulu. Itu yang wajib, yang sunnah yang kemudian. Jadi mengurangi uang jajan untuk membayar uang tabungan. Ada program khusus nggak Pak mungkin terkait dengan BPKH, mungkin Goes to Kampus ataupun menuju ke karyawan-karyawan yang milenial, ada sosialisasi lebih dalam lagi? Ada, begitu? kita melalui namanya Ayo Haji Muda. Ayo Haji Muda Nah, ya. itu kita kampanye aja, tapi juga Goes to Kampus, juga kita mendorong perusahaan-perusahaan juga. Stakeholder yang ya, Pak ya? Ya, karyawan itu coba digairahkan mereka untuk membuka tabungan, dan ya itu tadi kalau memang mereka uangnya pas-pasan ya tidak perlu mengeluarkan untuk yang tidak perlu dulu, tapi melakukan untuk membayar tabungan dulu semampunya. Sekarang sudah hidup semuanya di era digital, Pak. Semuanya serba digital, gadget. Ada kemudahankah mungkin BPKH nanti akan mengeluarkan ataupun nanti pembiayaan haji atau pendaftaran segala macam semuanya melalui digital gitu. Jadi nggak perlu lagi repot-repot kemana begitu. Memang sebetulnya sekarang era digitalisasi sudah suatu sudah terjadi ya, sudah terjadi gitu ya. Sudah nggak bisa lagi ditolak ataupun dikurangi. Jadi memang ada, kalau umroh sudah, sekarang kalau Anda mendaftar umroh tidak perlu lagi fisik. Unicorn bisa. Unicorn, bahkan sekarang visa nggak perlu lagi datang kepada antre untuk datang untuk mendapatkan visa, paspor, antre semuanya bisa masuk melalui OTA lah, online travel agency gitu ya. Nah, haji juga akan demikian. Ya, ini hanya masalah waktu saja. Kalau haji khusus mungkin sudah mulailah gitu pendaftarannya, tapi sebentar lagi saya kira itu akan terjadi. Haji juga akan, bahkan itu sifatnya global ya, atau di Arab Saudi namanya sistem Makom itu ya, GDS, Global Distribution System. Itu sistemnya akan dibangun dengan central reservation systemnya di Arab Saudi namanya Makom gitu. Jadi kayak marketplace yang punya inventory besar sekali, bisa menampung pendaftaran di seluruh dunia gitu. Bahkan sekarang daftar umroh bisa dapat 3 jam dapat visa. Jadi nggak usah nunggu sampai besok dan sebagainya. Umroh bisa mendaftar individu sekarang melalui online. Nah, itulah cara-cara seperti itu. Kami juga akan mempromosikan living cost pakai kartu ya, pakai kartu, sehingga itu juga merespons keinginan dari para millennials ya, melakukan transaksi pembayaran dengan cara pakai kartu gitu ya, pakai kartu. Baik, Pak, mungkin bisa diklarifikasi ataupun dikonfirmasi begitu ya. Sempat ada kabar yang beredar pada saat waktu itu kalau dana haji ini dipergunakan untuk infrastruktur begitu Pak, dan ada kesepakatan untuk jamaah untuk bisa menandatangani kuasa dan juga akadnya begitu Pak. Kalau bersedia uang ini digunakan untuk infrastruktur. Bisa dikonfirmasi Pak? Sebetulnya tidak ada yang melarang ya, tapi sampai saat ini kami tidak masuk pada investasi yang berisiko gitu ya. Jadi yang berisiko tinggi kita hindari, karena ini uang jamaah itu prinsip pertama adalah harus aman gitu ya. Amanah juga ya Pak ya? Aman dan amanah ya, dan syariah. Jadi kalaupun melakukan investasi itu risikonya harus bisa dimitigasi kampanye gitu. Nah, kemudian yang kedua tadi apa pertanyaan mengenai apa? Terkait dengan tanda tangan dan akad wakalah. Memang secara ketentuan gitu ya, jamaah yang mendaftar itu harus menandatangani namanya akad wakalah ataupun kuasa. Artinya jamaah itu mengkuasakan kepada kami sebagai al-wakil. Dia mempercayakan begitu ya Pak ya? Sebagai dari al-wakil untuk mengelola dana tersebut dan mengembangkan tersebut. Jadi itu memberikan semacam kuasa ya, kuasa dari pemegang dana yang mudorib kepada kami sebagai al-wakilnya untuk mengelola tersebut, dan itu adalah suatu kayak akad biasa aja gitu ya. Tapi intinya kami akan menjaga keterwakilan tersebut dengan cara yang baik ya, prudent ya, amanah, hati-hati gitu ya, sehingga uangnya itu aman. Sampai sekarang alhamdulillah uangnya aman. Tidak satupun yang gagal investasi, nggak ada. Kami tidak bermain saham juga nggak ada. Kami main di instrumen-instrumen yang aman. Kalaupun kami masuk ke Arab Saudi, itu kami berinvestasi pada investasi yang sudah ada pembelinya, sudah ada off-take-nya gitu istilahnya. Baik,
sekalian Pak, Ya. ini bagaimana cara BPKH mengelola keuangan haji ini sehingga aman dan hingga akhirnya ini tidak terjadi adanya penyelewengan Ya. dari oknum-oknum atau tertentu begitu. Ya, Bentuk controlling dan Ya. monitoringnya seperti apa Pak? Ya, pertama dari cara rekrutmen karyawan. Iya. Ya, karyawan kami kan orang-orang yang memang punya niat untuk beribadah pertama kali, dan kami selalu mulai dari pagi doa pagi, lalu kalau ada kesempatan pertemuan selalu ditingkatkan keimanannya dan diingatkan akan bahaya gitu ya. Kalau dia itu tidak amanah, tidak profesional, tidak punya integritas, itu adalah awal kehancuran gitu ya. Itu terus setiap hari. Yang kedua adalah ya tentu kami memberikan insentif bagi mereka yang cukup. Jangan sampai mereka insentifnya kurang sehingga mereka mencari-cari dari Yang lainnya. usaha-usaha, Ya. misalnya dari pengadaan dan sebagainya itu kan. Nah, yang ketiga, kami ini adalah lembaga yang korporasi, jadi ada dewan pengawasnya. Dewan pengawas dan badan pelaksana itu one tier sistemnya. Jadi one tier itu artinya ya mereka melekat. Setiap kali investasi dan penempatan itu dilakukan persetujuan oleh dewan pengawas dengan maksud supaya apa? Meningkatkan unsur kehati-hatian tadi itu. Nah itu ya. Terus kemudian yang terakhir juga ada pengawasan dari DPR, dan kami juga harus melaporkan pada presiden sampai ke presiden nih, laporan bulanan, triwulanan dan sebagainya. Dan alhamdulillah ya sampai sekarang kami mencapai target dan kami mendapatkan wajar tanpa pengecualian dari BPK laporan keuangan. Itu menunjukkan bahwa laporan kami itu laporan yang baik, laporan yang bisa dipertanggungjawabkan dan benar secara ketentuan dan prosedur keuangan akuntansi yang berlaku. Baik, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita Pak ya usai jeda pariwara yang satu ini. Tetap bersama kami.